Layar monitor berukuran belasan inci yang sedang kamu tatap malam ini, kamar yang sejuk, dan hangatnya secangkir kopi di sampingmu. Semua kenyamanan itu tidak hadir begitu saja. Di luar sana, di bawah langit malam yang pekat, atau di bawah terik matahari yang membakar ubun-ubun, ada sebuah garis kehidupan yang ditarik dengan darah, keringat, dan air mata yang disembunyikan. Ketika kita bicara tentang perjuangan hidup, kita seringkali sibuk meratapi nasib kita sendiri. Kita mengeluh tentang jam kerja yang panjang, tenggat waktu yang menumpuk, atau atasan yang cerewet. Tapi pernahkah kamu sejenak berhenti, diam, dan menatap bayangan seorang pria tua yang saban hari mengetuk pintu rumahmu dengan wajah penuh debu? Dia adalah ayahmu. Seorang pria yang tidak punya kemewahan untuk mengeluhkan kesehatan mentalnya. Seorang pria yang tidak pernah tahu apa itu burnout, karena baginya berhenti bernapas sebentar saja berarti membiarkan keluarganya kelaparan. Dia tidak punya kartu nama mentereng dengan jabatan bahasa Inggris yang mentereng. Pria itu adalah sosok yang setiap hari melebur dengan kerasnya jalanan. Dia adalah kuli bangunan yang meremukan tulang punggungnya di bawah timbunan semen dan batu bata. Dia adalah pedagang kaki lima yang berdiri belasan jam di atas trotoar yang panas, menahan bau asap knalpot demi menjajakan dagangan yang tak pasti laku. Dia pengemudi ojek online yang menembus angin malam yang menusuk tulang, menahan kantuk dan dingin demi lembaran Rp10.000. Di mata dunia yang lalu lalang, dia hanyalah sosok yang tak terlihat, bagian dari latar belakang kota yang bising, berdebu, dan seringkali diabaikan. Kadang, dia dipandang sebelah mata, diusir oleh penertiban, dimaki oleh pembeli yang tak sabaran, atau dianggap remeh oleh orang-orang berjas rapi. Namun, di balik baju lusuhnya yang basah oleh keringat, di dalam rumah kecil yang atapnya bocor saat hujan, pria itu adalah satu-satunya benteng terakhir yang menahan langit agar tidak runtuh menimpa keluarganya. Masyarakat menanamkan dogma yang sangat kejam kepada seorang pria sejak lahir. Pria tidak boleh menangis. Air mata adalah simbol kelemahan, dan seorang kepala keluarga harus selalu terlihat seperti karang di tengah lautan, kokoh, tak tergoyahkan, dan keras. Tapi itu adalah kebohongan terbesar. Ayahmu menangis, dia menangis sangat sering. Bedanya, dia tidak pernah menangis di depanmu. Dia tidak pernah membiarkan air matanya jatuh di meja makan rumah kalian. Seorang ayah pekerja fisik menangis dengan cara yang paling sunyi, paling perih, dan paling menyayat hati di luar sana. Dia menangis di sudut trotoar yang gelap ketika dagangannya sepi jam 11 malam, sementara di kepalanya terngiang janji untuk membeli beras dan uang saku sekolahmu esok pagi. Dia menangis di balik kaca helm yang tertutup rapat di tengah derasnya hujan deras, menahan dingin yang menggigit dada sambil terus memutar gas motor tuanya yang kerap mogok. Dia menangis saat duduk sendirian di pinggir jalanan berdebu, memegangi lututnya yang gemetar dan pinggangnya yang encok, menyadari bahwa tubuhnya semakin renta dan tak lagi sekuat dulu. Namun, kenapa dia tidak berhenti? Kenapa dia tidak menyerah saja? Karena ketakutannya akan penderitaanmu jauh lebih besar daripada rasa sakit di tubuhnya sendiri. Ketakutannya melihatmu putus sekolah jauh lebih membakar daripada terik matahari yang membakar kulit punggungnya hingga menghitam. Tangisan seorang ayah di jalanan tidak pernah terdengar sebagai isakan. Tangisannya menjelma menjadi tetesan keringat yang jatuh membasahi tanah. Napasnya yang terengah-engah setelah mengangkat beban berat, dan otot-otot tangannya yang gemetar hebat menahan perih. Coba luangkan waktu sejenak. Saat ayahmu tertidur lelap karena kelelahan di malam hari, perhatikan kedua telapak tangannya. Tangan itu kasar, kulitnya pecah-pecah, kaku, dan dipenuhi kapalan tebal di setiap ruas jarinya. Ada bekas luka goresan paku, seng, atau minyak panas yang tak pernah sempat disembuhkan dengan benar. Tangan itu mungkin tidak pernah menyentuh ijazah perguruan tinggi, tidak pernah memegang pena mahal, dan tidak pernah mengetik di atas keyboard laptop canggih. Tapi ketahuilah satu hal, dengan tangan yang penuh kapalan dan kotor itulah, dia menyuapkan setiap butir nasi ke dalam mulutmu sejak kamu kecil. Dengan tangan yang kasar itulah, dia merogoh koceknya yang tipis untuk membayar buku sekolahmu, membayarkan seragammu, hingga akhirnya kamu bisa berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dan lebih terhormat daripada tempat dia berdiri hari ini. Dalam literatur sosiologi kerja, ada sebuah fenomena yang disebut invisible suffering, penderitaan tak kasat mata.
Ini adalah kondisi di mana seorang pekerja kasar menanggung beban ganda yang teramat berat. Pertama adalah beban fisik biologis, rasa sakit di persendian, risiko cedera, dan kelelahan kronis. Kedua adalah beban psikologis, keharusan untuk menyembunyikan semua rasa sakit itu saat melangkah melewati pintu rumah demi menampilkan sosok yang utuh, tersenyum, dan tenang di depan anak-anaknya. Ayahmu adalah ahli dalam melakukan kepalsuan indah ini. Dia bisa menahan rasa lapar seharian di jalanan hanya demi memastikan ketika sampai di rumah ada lauk yang cukup untuk kamu makan. Dia bisa pura-pura tidak lelah dan mengajakmu tertawa, padahal seluruh badannya menjerit minta diistirahatkan. Kehebatan seorang ayah pekerja kasar tidak diukur dari berapa banyak warisan tanah atau tabungan di bank yang akan dia tinggalkan untukmu. Kehebatannya terletak pada pengorbanan harganya yang paling mendasar. Dia rela merendahkan martabat dan mengubur impian pribadinya di hadapan kerasnya dunia. Dia rela menunduk di hadapan orang lain. Dia rela dimaki-maki, diusir, diremehkan, dan diperlakukan tidak adil oleh dunia luar. Dia membiarkan dirinya dihancurkan berkali-kali di jalanan, hanya agar ketika dia pulang ke rumah, dia bisa melihatmu tumbuh menjadi manusia yang utuh, yang tidak perlu merasakan kehinaan yang sama seperti yang dia rasakan saban hari. Pernahkah kamu berpikir bahwa ayahmu juga pernah muda? Dia pernah punya impian, punya cita-cita, dan punya harapan tinggi untuk masa depannya sendiri. Tapi saat kamu lahir ke dunia, dia melipat semua mimpi-mimpinya rapat-rapat, menguncinya di dasar hatinya, dan menggantinya dengan satu-satunya mimpi baru, memastikan hidupmu jauh lebih baik daripada hidupnya. Sepatu tuanya yang solnya sudah menipis dan tak pernah berganti selama bertahun-tahun adalah saksi bisu. Baju lusuhnya yang warnanya sudah pudar adalah bukti. Dia selalu menunda membelikan barang untuk dirinya sendiri, tapi tidak pernah ragu mengeluarkan uang terakhirnya jika itu demi kebutuhan dan pendidikanmu. Setiap kali dia melangkah keluar rumah di pagi hari dengan pakaian kerjanya yang sederhana, membawa tas kusam atau alat kerjanya, dia sedang membisikkan sebuah ikrar sunyi kepada dunia. Biarlah ayah yang hancur, remuk, dan berdarah-darah di luar sana, asalkan anakku bisa tetap tersenyum, aman, dan utuh di rumah ini. Jika hari ini kamu pernah merasa malu atau berkecil hati saat teman-temanmu memamerkan posisi atau pekerjaan orang tua mereka yang terpandang, hentikan itu sekarang juga. Hapus rasa malu itu dari kepalamu. Pandanglah wajah tua yang kini mulai dipenuhi kerutan itu. Pandang rambutnya yang mulai memutih seluruhnya. Di balik pakaian lusuhnya yang berbau keringat dan debu jalanan, ada jiwa paling perkasa, paling tangguh, dan paling mulia yang pernah diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Dia tidak butuh tepuk tangan dari dunia. Dia tidak butuh panggung penghargaan. Penghargaan terbesarnya adalah melihatmu berhasil, melihatmu bahagia, dan melihatmu menjadi seseorang yang dihormati. Sebab di balik setiap langkah berani yang kamu ambil hari ini, di balik setiap impian yang berhasil kamu raih, dan di balik kepala yang bisa kamu tegakkan dengan bangga di hadapan dunia, ada seorang ayah yang rela membungkuk, menahan beban, dan hancur di jalanan tanpa pernah meminta balasan.